Semakin banyak seseorang bicara, semakin besar peluang mereka untuk membuka celah. Kontroversialnya, penelitian dalam bidang psikologi komunikasi menunjukkan bahwa orang yang cerewet justru cenderung lebih mudah ditebak dan rapuh dalam argumen. Mereka mungkin terlihat percaya diri, tetapi sebenarnya sedang membuka pintu lebar-lebar bagi orang lain untuk membaca isi pikirannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering bertemu dengan tipe orang seperti ini. Di ruang kerja ada rekan yang tidak bisa berhenti menambahkan detail. Di tongkrongan ada teman yang suka memonopoli obrolan. Bahkan di forum diskusi ada sosok yang merasa perlu menegaskan diri setiap saat. Semakin lama mereka bicara, semakin jelas kelemahan yang muncul, entah berupa kontradiksi, informasi berlebihan, atau ketidakkonsistenan. Inilah alasan mengapa diam seringkali lebih kuat daripada kata-kata berlebihan. 1. Bicara berlebihan membuka kontradiksi. Semakin panjang argumen, semakin tinggi risiko munculnya celah. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya sulit menjaga konsistensi logikanya. Pada awalnya mungkin terdengar meyakinkan, tetapi semakin mereka menambahkan detail, semakin mudah orang lain menemukan bagian yang tidak sejalan. Contoh sederhana ada pada perdebatan tentang pekerjaan. Seseorang mungkin berkata, "Saya selalu disiplin datang tepat waktu." Namun beberapa menit kemudian dia mengeluh soal macet yang sering membuatnya terlambat. Kontradiksi kecil seperti ini langsung menurunkan kredibilitasnya. Inilah mengapa dalam komunikasi yang sehat, ketepatan lebih penting daripada kuantitas. Kata-kata yang sedikit tapi fokus seringkali lebih berpengaruh dibanding ocehan panjang yang penuh celah. 2. Informasi yang tak perlu jadi senjata lawan. Orang yang banyak bicara sering tanpa sadar membocorkan informasi yang seharusnya disimpan. Mereka merasa semakin detail semakin meyakinkan, padahal setiap detail tambahan bisa berubah menjadi alat untuk menyerang balik. Misalnya dalam wawancara kerja, alih-alih cukup menjawab pertanyaan, kandidat yang cerewet sering menambahkan cerita sampingan. Dari sana, pewawancara bisa membaca kelemahan, seperti masalah disiplin atau konflik dengan atasan sebelumnya. Padahal, mereka tidak diminta menjelaskan hal itu. Orang yang tenang justru terlihat lebih kuat. Mereka memilih kata dengan hati-hati, sehingga sulit ditebak. Kekuatan komunikasi bukan dari banyaknya kata, tapi dari seberapa strategis kata itu dikeluarkan. 3. Ego membuat orang terjebak dalam bicara tanpa henti. Orang yang suka mendominasi percakapan seringkali bukan karena ingin berbagi, melainkan ingin membuktikan sesuatu. Ego mendorong mereka untuk terus bicara, agar terlihat pintar atau superior. Sayangnya, semakin lama mereka bicara, semakin besar pula celah kelemahan yang muncul. Dalam sebuah rapat misalnya, ada orang yang merasa harus memberi komentar untuk setiap poin. Awalnya mungkin dihargai, tapi lama-lama orang lain melihatnya sebagai bentuk ketidakmampuan untuk menyaring gagasan. Komentar yang tidak relevan justru mengurangi wibawa yang ingin ditunjukkan. Pada titik ini, ego berbalik menjadi bumerang. Bukan otoritas yang muncul, melainkan kesan bahwa ia terlalu berusaha membuktikan diri. Justru diam dan berbicara seperlunya yang memberi kesan lebih matang. Pat Tyson, lawan bicara, bisa menyaring dan mengumpulkan celah. Semakin banyak kata yang keluar, semakin banyak pula peluang lawan bicara menyaring, mencatat, lalu memanfaatkannya. Orang yang cerdas tidak selalu berbicara banyak, tetapi mendengarkan dengan saksama untuk menemukan kelemahan orang lain. Dalam negosiasi bisnis, misalnya, pihak yang terlalu cerewet sering tidak sadar sudah mengungkapkan batas minimal harga atau kelemahan strategi mereka. Pihak lawan hanya tinggal menunggu untuk menggunakan informasi itu di akhir percakapan. Disinilah letak seni komunikasi, yang tampak tenang sering lebih unggul dibanding yang sibuk bicara. Karena mendengar adalah cara untuk menguasai, bukan sekadar menampung. 5. Bicara panjang menurunkan daya tarik.
Bukan hanya argumen yang melemah, tapi daya tarik personal juga bisa menurun karena bicara berlebihan. Orang yang terlalu banyak bicara sering dianggap membosankan, sulit fokus, dan tidak menghargai waktu lawan bicara. Contohnya terlihat dalam interaksi sehari-hari. Seorang teman yang selalu menimpali cerita kita dengan kisahnya sendiri, lama-lama membuat kita malas bercerita. Dia mungkin ingin terlihat akrab, tapi justru menimbulkan jarak. Daya tarik percakapan terletak pada keseimbangan. Orang yang tahu kapan berbicara dan kapan diam akan jauh lebih disukai, karena mereka memberi ruang bagi orang lain untuk hadir dalam percakapan. Kebocoran emosi di balik kata-kata. Bicara panjang lebar sering membuat emosi lebih mudah terbaca. Nada suara yang meninggi, pilihan kata yang berlebihan, atau penekanan yang terlalu keras bisa menunjukkan rasa takut, cemas, atau tidak percaya diri. Misalnya, seseorang yang menolak tuduhan biasanya cukup dengan kalimat singkat dan tegas. Tetapi orang yang merasa bersalah justru sering menjelaskan terlalu banyak, berharap bisa menutupi kelemahannya. Ironisnya, inilah yang membuat mereka terlihat semakin lemah. Emosi yang bocor lewat kata-kata menunjukkan bahwa kontrol diri lemah. Orang yang mampu menahan bicara justru terlihat lebih tenang dan sulit ditebak. Sebuah kualitas yang sering diidentikan dengan kekuatan. 7. Kemenangan sering dimiliki oleh pendengar. Pada akhirnya, percakapan bukanlah arena siapa yang bicara paling banyak, melainkan siapa yang menguasai arah. Orang yang mendengarkan dengan seksama, menahan diri, lalu menyampaikan kalimat singkat yang tepat seringkali justru menjadi pemenang. Seperti dalam debat publik, seringkali bukan yang cerewet yang paling meyakinkan, melainkan yang bisa menutup dengan satu kalimat tajam. Kemenangan dalam komunikasi datang dari kontrol, bukan dari intensitas kata. Orang yang banyak bicara sering lupa bahwa mereka sedang mengungkapkan diri. Sementara lawan bicara yang tenang sedang mengumpulkan celah untuk memegang kendali. Itulah sebabnya, pemenang sejati seringkali bukan yang terdengar melainkan yang diam. Jadi menurutmu, apakah lebih sulit menghadapi orang yang banyak bicara atau justru yang diam dan tenang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan artikel ini agar lebih banyak orang sadar betapa pentingnya seni berbicara seperlunya.